Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Anggita, perwakilan dari kelompok 1. Di sini saya akan membahas sedikit tentang asuhan keperawatan sistem muskuloskeletal. Masalah yang diambil yaitu fraktur. Di sini saya menjelaskannya tidak sendiri, yaitu bersama rekan saya, Avantika Puspa Imelda Wensi. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kami kelompok 1, yaitu ada Avantika Puspa Imelda Wensi, lalu yang kedua ada saya sendiri Rahma Anggita, lalu ada Kakak Lita Angelina, lalu ada Wiwin Usnita Sari, lalu Icen Nurmeli, Ririn Rapika, Priski Lenka Putri, Yesti Febiasari, dan yang terakhir Rizky Saputra. Materi yang pertama yaitu adalah definisi fraktur. Mengenal apa itu fraktur? Fraktur itu sendiri adalah gangguan yang komplit atau yang tidak komplit pada kontinuitas struktur tulang dan didefinisikan sesuai dengan jenis dan keluasannya. Nah, fraktur itu bisa disebabkan oleh hantaman langsung. Lalu selanjutnya jenis-jenis fraktur. Nah, banyak sekali jenis-jenis fraktur, yaitu contohnya ada fraktur komplet. Nah, fraktur komplet ini adalah fraktur yang patah pada seluruh garis tengah tulang dan biasanya itu mengalami pergeseran. Lalu ada fraktur tidak komplet. Nah, fraktur tidak komplet ini adalah fraktur yang patahnya hanya pada sebagian dari garis tengah tulang. Lalu fraktur tertutup, fraktur tetapi tidak menyebabkan robeknya kulit. Lalu fraktur terbuka, yaitu fraktur dengan luka pada kulit atau membran mukosa sampai kepatahan tulang. Lalu ada fraktur green stick, yaitu fraktur di mana salah satu sisi tulang itu patah, sedangkan sisi lainnya itu membengkak. Lalu ada transversal. Nah, transversal ini merupakan fraktur yang sepanjang garis tengah tulang. Lalu ada fraktur kominutif, yaitu fraktur dengan tulang pecah menjadi beberapa fragmen. Lalu ada depresi, yaitu fraktur dengan fragmen patahan terdorong ke dalam. Lalu ada kompresi, yaitu di mana fraktur itu tulang itu mengalami kompresi. Itu biasanya terjadi pada tulang belakang. Lalu ada fraktur patologik, yaitu fraktur yang terjadi pada daerah tulang oleh ligamen atau tendon pada daerah perlekatannya. Lalu beberapa etiologi dari fraktur itu sendiri. Yang pertama itu dikarenakan trauma, lalu yang kedua adalah dikarenakan gerakan pintir mendadak, lalu ada kontraksi otot yang ekstrim, lalu keadaan patologis seperti osteoporosis dan neoplasma. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pathway dari fraktur ini sendiri. Nah, pathway-nya bisa dilihat, yaitu ada etiologinya seperti trauma langsung, trauma tidak langsung, patologis, dan kondisi, yang itu akan menyebabkan beberapa sebab yang akan menyebabkan fraktur itu sendiri. Nah, ketika terjadinya fraktur itu terbagi menjadi dua, apakah terjadi diskontinuitas tulang atau pergeseran fragmen tulang. Jika terjadi pergeseran fragmen tulang, itu akan menyebabkan nyeri. Lalu diskontinuitas tulang itu akan menyebabkan perubahan jaringan sekitar dan kerusakan fragmen tulang. Kita ke perubahan jaringan sekitar dulu. Jadi perubahan jaringan sekitar ini itu akan mengakibatkan pergeseran tulang dan itu akan menyebabkan deformitas sehingga terjadi gangguan fungsi dari tulang itu sendiri dan menyebabkan gangguan mobilitas sehingga pasien tidak dapat bergerak. Lalu, perubahan jaringan sekitar itu juga mengakibatkan laserasi pada kulit. Laserasi pada kulit itu menyebabkan kerusakan integritas kulit.
dan juga bisa menyebabkan putusnya vena atau arteri yang mengakibatkan pendarahan dan sehingga kehilangan volume cairan dan menyebabkan masalah shock hipovolemik. Lalu perubahan jaringan sekitar itu juga akan mengakibatkan spasme otot. Nah, spasme otot ini akan terjadi peningkatan tekanan kapiler sehingga melepaskan histamin dan protein plasmanya akan hilang sehingga terjadilah edema atau pembengkakan. Ketika edema terjadi atau pembengkakan terjadilah juga akan mengakibatkan penekanan pembuluh darah sehingga penurunan perfusi jaringan, sehingga terjadilah gangguan perfusi jaringan. Terus diskontinuitas tulang itu juga akan mengakibatkan kerusakan fragmen tulang. Nah, kerusakan fragmen pada tulang ini mengakibatkan tekanan tulang itu lebih besar daripada kapilernya, sehingga terjadilah reaksi stres pada pasien atau klien. Lalu, tubuhnya akan melepaskan katekolamin sehingga mobilisasi asam lemak dan bergabung dengan trombosit, jadilah emboli dan emboli tadi menyebabkan penyumbatan pembuluh darah sehingga mengakibatkan gangguan perfusi jaringan. Itulah yang bisa saya jelaskan. Mungkin materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Avantika Puspa Imelda Wensi. Kepada Avantika, dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya yaitu manifestasi klinis. Ini nyeri terus-menerus dan bertambah beratnya sampai fragmen tulang dimobilisasi. Kemudian hematoma dan edema. Kemudian deformitas karena adanya pergeseran fragmen tulang yang patah. Kemudian terjadi pemendekan tulang yang sebenarnya karena kontraksi otot yang melekat di atas dan di bawah tempat fraktur. Kemudian krepitasi akibat gesekan antara fragmen satu dengan fragmen lainnya. Kemudian pembengkakan dan perubahan warna lokal pada kulit. Baiklah, selanjutnya yaitu pemeriksaan penunjang. Yang pertama ada 4. Yang pertama pemeriksaan fotoradiologi dari fraktur itu untuk menentukan lokasi atau luasnya di bagian yang terjadi fraktur. Kemudian itu pemeriksaan jumlah darah yang lengkap. Kemudian arteriografi ini dilakukan bila ada kerusakan pada bagian vaskuler dicurigai. Kemudian kreatinin yaitu trauma otot yang meningkatkan beban kreatinin untuk clearance ginjal. Kemudian ada pun penata laksanaannya. Yang pertama yaitu reduksi fraktur terbuka atau tertutup, di mana ini merupakan tindakan manipulasi fragmen tulang yang patah sedapat mungkin untuk kembali seperti letaknya semula. Kemudian imobilisasi fraktur dapat dilakukan dengan fiksasi eksterna ataupun interna. Kemudian mempertahankan dan mengembalikan fungsi, di mana terdapat menjadi 4 bagian lagi. Yang pertama yaitu reduksi dan imobilisasi harus dipertahankan sesuai kebutuhan. Kemudian pemberian analgetik untuk mengurangi nyeri. Kemudian status neurovaskular, misalnya peredaran darah, nyeri, dan perubahan gerakan. Dipantau terus untuk memonitor status neurovaskular. Kemudian latihan isometrik dan setting otot diusahakan untuk meminimalkan atrofi disus dan meningkatkan peredaran darah. Kemudian komplikasi, di mana ada 3 komplikasi yang dapat terjadi ketika fraktur itu semakin parah. Yang pertama malunion, yaitu tulang patah telah sembuh dalam posisi yang tidak seharusnya, jadi tulangnya patah tetapi tidak kembali ke posisi semula. Kemudian delay union, di mana ini adalah proses penyembuhan yang terus berjalan tetapi dengan kecepatan yang lebih lambat dari keadaan normal. Kemudian yang ketiga yaitu non-union, itu adalah tulang yang tidak menyambung kembali. Jadi tulangnya tidak sembuh seperti semula dan tidak menyambung kembali, itu mungkin tidak tumbuh untuk menyatukan kedua
tulang yang patah. Kemudian pada bagian asuhan keperawatan pasien dengan fraktur ini, yang pertama itu pengkajian, di mana di sini pengkajian primer itu terdiri airway, di mana ini adanya sumbatan atau obstruksi jalan napas oleh adanya penumpukan sekret akibat kelemahan refleks batuk. Kemudian breathing, di mana kelemahan menelan atau batuk melindungi jalan napas, timbulnya pernapasan yang sulit dan atau tak teratur. Suara ternapas terdengar ronki atau aspirasi. Ketiga yaitu circulation, di mana ini tekanan darah dapat normal atau meningkat. Hipotensi terjadi pada tahap lanjut, bisa juga takikardi, bunyi jantung normal pada tahap dini, disritmia, kulit, dan membran mukosa. Kemudian yaitu pengkajian sekunder di sini. Yang pertama mengenai aktivitas istirahat. Seperti kehilangan fungsi pada bagian yang terkena maupun keterbatasan mobilitas. Kemudian sirkulasi itu hipertensi, kemudian takikardi, kemudian penurunan nadi pada bagian distal yang cedera, kemudian pucat pada bagian yang terkena, kemudian hematoma. Yang ketiga yaitu neurosensori, di mana ini deformitas, krepitasi, kelemahan otot, pemendekan atau maupun kesemutan. Kemudian kenyamanan itu bisa muncul nyeri tiba-tiba saat cedera, kemudian spasme atau kram otot. Kemudian yang kelima yaitu keamanan, di mana ini bisa dilihat laserasi kulit, perdarahan, perubahan warna ataupun adanya pembengkakan lokal. Pada analisa data ini didasari oleh buku SDKI. Data objektif dan subjektif yang diperoleh yaitu subjektif mengeluh nyeri, objektif tampak meringis, bersikap protektif, gelisah, frekuensi nadi meningkat, sulit tidur. Kemudian etiologinya yaitu ini diambil dari pathway, yaitu yang pertama trauma tidak langsung patologis. Ini bisa disebabkan kecelakaan ataupun cedera yang mengakibatkan terjadinya fraktur. Kemudian terjadi pergeseran fragmen tulang dan menyebabkan nyeri akut. Kemudian masalah yang muncul yaitu nyeri akut. Pada analisa data yang kedua, itu data subjektifnya parestesia, kemudian nyeri ekstremitas. Kemudian data objektif pengisian kapiler lebih dari 3 detik, kemudian nadi perifer menurun atau tidak teraba, akral teraba dingin, warna kulit pucat, turun kulit menurun. Masalah yang muncul di sini yaitu perfusi perifer tidak efektif. Kemudian data subjektif pada analisa data yang ketiga, yang pertama orthopneu, dyspneu, kemudian VND. Kemudian data objektif itu edema anasarka dan atau edema perifer. Kemudian berat badan meningkat dalam waktu singkat, refleks hepatojugular positif, jugular venous pressure atau GVP, dan atau central venous pressure meningkat. Kemudian masalah yang muncul yaitu hipervolemia. Yang keempat, ini data subjektifnya memang tidak ada dalam buku. Kemudian data objektif yaitu kerusakan jaringan dan atau lapisan kulit, nyeri, perdarahan, kemerahan, dan hematoma. Kemudian yang muncul yaitu gangguan integritas kulit. Yang kelima itu data subjektif mengeluh sulit menggerakkan ekstremitas. Kemudian data objektif kekuatan otot menurun, ROM menurun. Kemudian masalah yang muncul itu gangguan mobilitas fisik. Dari analisa di atas itu terdapat 5, jadi ada 5 diagnosa keperawatan yang dirumuskan. Yang pertama yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen pencedera fisiologis ditandai dengan mengeluh nyeri dan tampak meringis. Yang kedua yaitu perfusi perifer tidak efektif berhubungan dengan kekurangan volume cairan ditandai dengan pengisian kapil lebih dari 3 detik. Kemudian hipervolemia berhubungan dengan gangguan aliran balik vena ditandai dengan edema anasarka dan atau edema perifer. Yang keempat yaitu gangguan integritas kulit atau jaringan berhubungan dengan bahan kimia iritatif ditandai dengan kerusakan jaringan dan atau lapisan kulit. Yang kelima, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan kerusakan integritas kulit, integritas struktur tulang dan ditandai dengan kekuatan otot menurun. Kemudian selanjutnya itu intervensi keperawatan, ini bisa didapat dari buku Psiki yang
berisi tindakan-tindakan yang harus dilakukan yang terdiri dari observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pembuatan makalah maupun pembuatan presentasi video ini. Saya dan teman-teman dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih dan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.